Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Yang menyatakan demikian, berbahagialah yang diberi judul kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, sedikit lagi yang sudah mengkhamirkan seluruh adonan dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya memulai renungan ini dengan mau menggambarkan situasi apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Jemaat Galatia. Bahwa di Jemaat Galatia itu terjadi sebuah gerakan penyesalan
yang ditujukan oleh orang, yang dilakukan oleh orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Dan penyesatan itu ditujukan kepada orang Kristen yang non-Yahudi. Kita harus tahu itu, ya. Ini persoalan. Mengapa? Karena orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa walaupun kamu Kristen, kalau kamu non-Yahudi tidak menyunatkan dirimu, kamu tidak akan selamat. Ini problem. Ya, ternyata apa yang dikatakan oleh orang Kristen Yahudi kepada non-Yahudi ini berpengaruh sekali, dan mereka sangat bimbang. Mereka pikir, apa kita harus sunat supaya kita selamat? Mungkin bagi orang yang oportunis pikirnya begini, ya udahlah, sunat aja apa susahnya, gitu ya. Oh, yang penting kita percaya Kristus. Tapi bagi Paulus itu ada sebuah pemahaman yang sangat mendasar, bahwa kalau kamu pikir kamu diselamatkan karena kamu disunat dan melakukan hukum Taurat, apa yang Yesus lakukan itu berarti tidak ada faedahnya. Dan kalau kamu berpikir bahwa kamu selamat karena kamu memberi dirimu disunat dan kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu selamat karena perbuatan, bukan karena Kristus. Ini masalah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Galatia 5 ini, Paulus itu marah. Dia geram sekali dalam suratnya ini. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya bacakan di ayat 12. Paulus bilang begini, ya, dalam Galatia 5 tadi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Bayangkan, Paulus bilang, biar mereka yang menghasut kamu, sana mereka sunat 2 kali. Dia bilang, kenapa kamu masuk orang-orang ini? Ini bahasa yang tegas Paulus. Karena bagi Paulus kebebasan itu, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu sudah menjadi milik setiap orang yang percaya. Boleh tolong ditampilkan ayat sebentar ya, saya lihat. Ayat kedua. Bapak bayangkan ya. Harusnya Paulus bisa aja ngomong begini. Ini ayat ini penting. Dia bilang begini, sesungguhnya aku, nggak pakai Paulus lagi, tapi dia bisa saja kan bilang, aku berkata kepadamu. Tapi dia perlu tulis, sesungguhnya aku, Paulus, dia tekankan lagi pakai namanya, Paulus berkata kepadamu. Ini ada maknanya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ditanya, yang kita tahu, mengapa Saulus, lalu dalam Alkitab tiba-tiba namanya disebut terus dengan Paulus, gitu kan? Yang kita tahu adalah Saulus sebelum dia berjumpa Kristus, biasanya kita tahu itu ya. Dan namanya menjadi Paulus itu karena pertobatannya, tidak salah. Tapi dalam hal ini dia menyebut namanya Paulus. Bapak Ibu harus tahu bahwa Saulus itu adalah nama Ibraninya dia. Sebagai orang Yahudi, Saulus disebut. Tetapi ketika dia hadir sebagai warga negara Romawi, dia disebut Paulus. Jadi ini adalah latar belakang. Sebagai orang yang lahir Yahudi dibilang Saulus, sebagai orang yang hidup di zaman Romawi namanya disebut Paulus.
Jadi pada masa itu adalah umum bagi seorang yang latar belakang seperti Saulus punya dua nama. Nah, kalau kita paham itu, berarti di sini Paulus lagi mengidentikan dirinya sebagai siapa? Bukan orang Yahudi, tapi dia orang yang sama dengan orang yang sedang dikecoh, yang sedang dibilang kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Makanya dia tegaskan di sini, sesungguhnya aku, Paulus, dia mau bilang apa? Kamu dan saya sama. Kita selamat bukan karena sunatnya, tapi selamat karena Kristus yang memilih kita untuk diselamatkan. Dengan tegas dia bilang, makanya perlu dia sebut namanya. Ini bagi mereka yang baca, yang non-Yahudi, ini kena sekali bagi mereka. Dan Paulus lebih suka disebut Paulus, itu juga ada strateginya. Ya, pengguna nama Paulus ini dalam bahasa Latin, Paulus itu artinya kecil. Artinya rendah hati. Makanya dia lebih senang dipanggil Paulus. Nah, Paulus bilang begitu. Tolong ditampilkan ayat yang ketiga. Ini juga ayat penting. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri. Ini mereka udah Bapak Ibu bayangkan bahwa mereka sudah ingin menyunatkan dirinya supaya diselamatkan. Paulus bilang, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib, kalau kamu sunat berarti kamu wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Gak boleh ada satu yang tidak kamu lakukan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, hukum Taurat itu bukan cuma 10. Yang kita tahu kan 10. Ya, ada jangannya tuh. Hukum pertama, kata pertama jangan. Hukum kedua jangan. Hukum ketiga jangan. Hukum keempat ingat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima hormatilah. Ya, baru ke-6 sampai ke-10 semua jangan. Oke? Berarti dari 10 hukum itu, ini saya jelaskan sedikit. Ada hukum negatif dan ada hukum positif. Negatif itu yang jangan. Hukum positif itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tua. Bapak Ibu tahu mitzvot? Hukum Taurat seluruhnya ada berapa? 613. Dibagi dua, ada hukum negatif dan ada hukum positif. Hukum negatifnya yang jangan itu 365. Kenapa 365? Itu mengikuti 1 tahun. Dan hukum positifnya ada 248. Dari mana diambil itu? Seluruh tulang yang ada dalam diri manusia dari ujung kepala sampai belakang. Dari 613, satu aja kamu nggak lakukan, nggak selamat. Kalau kamu mengikatkan diri dengan bayangan. Paulus bilang, kamu sudah diberdekakan Kristus dari hal itu, tapi kamu masih mau menyulapkan diri. Maka saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita paham benar-benar, ya, pergumulan ini bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Maka saya pakai gambaran sederhana begini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini apakah ada Bapak Ibu yang pernah menjalani MRI. Ada ya? Oke. Saya mau tanya, MRI itu menyembuhkan atau tidak? Tidak.
Anda dimasukkan di dalam MRI cuma untuk mengidentifikasi apa yang ada dalam tubuh. Dia tidak menyembuhkan. Anda akan disembuhkan ketika Anda mendapatkan obat. Hukum Taurat cuma mengidentifikasi kamu. Dari 613 hukum nih kamu melanggar ini. Terus kalau udah ketahuan, apa yang bisa bikin kita benar? Makanya dia bilang, kamu sudah diperdekakan Kristus. Mengapa lagi kamu harus kembali? Tapi aku bisa paham di sini. Paulus mau bilang, wah kamu ini benar-benar disesatkan. Makanya saya bilang, Paulus benar-benar marah. Marah dia. Tapi kalau mau cari nanti tinggal cari aja. Pakai Google atau ChatGPT. Kalau mau meng-MRI dosa kita. Cari soal mitzvah. Ada 613. Nah, jadi Bapak Ibu kata di sini, mengapa Paulus marah? Orang kami sudah percaya Kristus sudah melakukan segalanya untukmu. Dia membebaskan kamu, tapi kamu justru yang mau kembali untuk menjadi hamba. Sederhana kemarahan Paulus, tapi ini sangat mendasar. Maka Paulus bilang bahwa kalau kita sudah tahu bahwa kita dimerdekakan, maka yang berikutnya adalah jangan pakai kebebasan itu untuk bisa melakukan dosa seenaknya. Paulus menekankan bahwa kebebasan dalam Kristus itu bukan lisensi untuk melakukan dosa. Tapi kebebasan ini harus kita pakai untuk bisa mengasihi sesama. Itulah inti pengajaran Kristen yang Paulus mau sampaikan bagi kita. Nah, saya tidak berlama-lama, saya akan mengakhiri renungan ini dengan mengajak Bapak Ibu melihat sebuah cuplikan film ini saya suka sekali. Dari pertama saya nonton, saya senang sekali dengan film ini. Benar-benar menunjukkan jiwa patriot. Kita kan lagi bicara kemerdekaan. Ya. Saya mungkin Bapak Ibu begitu lihat langsung, oh iya Bapak Ibu mungkin pernah nonton. Saya nonton ini masih di Indonesia. Bisa minta tolong Joshua biar kita lihat. Ya, tutup kan. Belum keluar. Bapak Ibu tahu? Brave Heart, Mel Gibson. Ini di saat terakhir dia ditangkap, dia berjuang untuk rakyat Skotlandia. Dia mau dibunuh. Dia dituntut cuma teriakan satu kata, mercy, maka kamu gak jadi dibunuh. Di dalam kesakitan bisa digedein dikit volume suaranya. Lihat, semua yang nonton bilang mercy, mercy. Untuk keluarkan satu kata saja dia mengumpulkan tenaga dalam kesakitan. Ini teman-temannya dia bilang, ngomong mercy please, supaya kamu lagi berhenti. The prisoner wishes to say a word. Prisoner want to say a word.
is not yelling mercy. It's yelling freedom. Harganya nyawanya. Sekarang sekali lagi. Akhirnya dia dipancung. Gak bakal dilihatin. Dipancungnya cuma imajinasi kita. Ini istrinya. Istrinya udah mati duluan. Dia merasa bahwa inilah kebebasan saya berjumpa dengan istri saya. Kita tahu bahwa sudah selesai, game over. Gak bakal ditunjukin, tapi itu imajinasi kita. Saya mau bilang apa? Kenapa Paulus marah? Karena kemerdekaan kita. Yesus tidak menyerah, sama seperti William Wallace. Yesus tahu konsekuensinya apa untuk membawa dan memberikan kebebasan. Dan dia hadapi itu. Makanya kita tahu pergumulan Yesus di Taman Getsemani, menangis berdoa sampai peluh. Kalau ini satu kali, beberapa menit dia sengsara dan kemudian selesai. Yesus berjalan-jalan. Maka hari ini ketika kita memaknai kemerdekaan Bapak Ibu, untuk sebuah kemerdekaan itu harganya sangat mahal. Dan bagi kemerdekaan kita dari dosa, dari perhambaan dosa dibayar Tuhan Yesus. Bonus. Maka janganlah ketika kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, kita mempergunakan kemerdekaan itu sesuka kita. Tapi bayangkan seperti film ini cuplikan tadi, si William Wallace dia memberikan semangat kepada teman-temannya yang masih hidup. Berjuang. Kamu harus berjuang. Kamu harus bertahan melawan tirani dan kamu berjuang untuk kemerdekaan. Dan pesan saya hari ini, ketika kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, saya berharap kita punya dua daya. Satu, daya tahan. Kita harus punya daya tahan sama seperti Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dia bertahan sampai dia bilang sudah selesai. Kita bertahan terhadap dosa, supaya jangan lagi perbudakan dosa itu ada dalam diri kita. Yang kedua, melalui kemerdekaan kita punya daya juang. Kita tetap berjuang untuk menyatakan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan surga yang sudah Yesus ajarkan bagi kita. Hari ini saya mau sedikit berteriak di akhir renungan ini, freedom for us. Dan itu diberikan Yesus bagi kita. Milikilah daya tahan, punyalah daya juang untuk memuliakan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Merdeka. Amin.